seperti apa ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan lagi suku bunga Ya, acuan di tahun ini? menurut saya sangat memungkinkan ya satu kali atau dua kali untuk menurunkan kembali suku bunga karena kalau kita melihat di sini masih ada ruang bagi Bank Indonesia untuk turun ya. Nah di sisi yang lain dari sisi perbankan kalau kita lihat mereka juga selalu menghitung berapa sih cost of fund dengan kebutuhan untuk kredit. Nah bank sekarang sudah tidak lagi mengacu pada aset tapi lebih melihat berapa profit yang bisa diperoleh dengan adanya dana masyarakat dan kredit yang tumbuh gitu. Nah suku bunga selalu jadi ribut kan, kenapa sih suku bunga bank nggak turun-turun ya? Sebenarnya kalau kita lihat bank-bank itu rata-rata sudah menurunkan, tetapi dari sisi suku bunga kredit sebenarnya sekarang juga udah turun gitu. Tapi problemnya kan bank akan melihat berapa tingkat resiko dari masing-masing debitur karena salah satu dari cost of fund itu tentu saja ditambah margin plus juga resiko. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak bisa membedakan kenapa dia lebih murah, kenapa dia lebih mahal karena di sini mengandung adalah risk premium dari setiap nasabah gitu. Tapi menurut saya sekarang sudah rata-rata bank menurunkan suku bunga karena tidak ada yang memanfaatkan jadi orang tidak tahu kalau suku bunga kredit itu sudah cenderung lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Hanya bagi yang sudah mendapatkan kredit memang kadang-kadang belum turun secara otomatis karena itu ada kontrak biasanya. Kapan sih kontrak itu baru bisa dinego ya. Memang nasabah sendiri juga harusnya bisa bernego. Kadang-kadang nasabah kan tidak tahu gitu. Bisa pada saat kontrak per tahun itu bisa nasabah meninjau kembali suku bunganya dan itu biasanya berdiskusi dengan banknya untuk bisa turun berapa persen dari suku bunga yang sudah turun. Saya rasa itu yang harus dilakukan. Artinya bagi konsumen yang mungkin sudah ada KPR begitu untuk 5 tahun fix bunganya, ini Nah, sebenarnya bisa dinegosiasikan lagi dengan kalau bank? yang dikatakan fix tiga tahun itu nggak bisa karena itu berarti kita sudah menandatangani selama 3 tahun itu tidak terjadi naik atau turun. Nah setelah itu baru bisa melakukan negosiasi. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak tahu gitu. Makanya jangan terjebak dengan perjanjian yang begitu saja. Makanya kita Iya, Mbak. Jadi saya sepakat, ya. Tapi kita harus lakukan hati-hati dari sini karena eh, simpanan bank, khususnya deposito ya, khususnya deposito. Kita pernah melakukan penelitian mengenai ini waktu saya bekerja sebelumnya itu. Ini bagi mayoritas masyarakat itu masih dianggap sebagai investasi ya. Jadi deposito ini adalah investasi dan sebagai investasi mereka mengharapkan return positif terhadap inflasi. Jadi kalau biasanya itu mereka expect ya sekitar 2%-an. Jadi kalau kita tadi adalah inflasi yang tahun 2020 sekitar 1,7, ya bunga deposito itu diharapkan 3,7. Seperti itu harus tetap dapat re-rate seperti itu positif. Nah, sekarang kan kita sudah berada di 3,75 seperti itu. Ya, dengan kondisi sekarang yang tadi Pak Tigor sudah katakan juga, anyway di dunia ini sekarang adalah eranya bunga rendah, mau kemana sih bisa saja ya. Tapi artinya ruangan itu ada, tapi cukup pas-pasan beda dengan di awal siklus pelonggaran moneter di tahun 2019 itu ruangan jauh lebih lebar. Sekarang kita harus jaga karena Indonesia walaupun neraca pembayarannya sudah kembali neraca berjalan sudah kembali positif gitu, tapi overall kita masih sangat tergantung kepada dana asing ya, dana asing yang ini suka tidak suka ya untuk negara emerging seperti Indonesia yang mengandalkan return bunga ya. Jadi yang suku bunga simpanan deposito nggak akan lepas ya dari bunga yang lain, bunga-bunga instrumen lain seperti sun dan sebagainya. Itu satu. Terus yang kedua, sebenarnya suku bunga sudah turun benar seperti yang diungkapkan oleh Pak Bu Afi dan Pak Tigor. Jadi saya lihat datanya, bunga DPK deposito 1 bulan sudah turun 150, hampir 150 basis poin. Jadi udah bahkan lebih turun dibandingkan dengan BI rate ya, hampir mirip seperti itu. Tapi suku bunga kredit yang kita amati memang baru turun kalau KMK itu sekitar 75 basis poin ya. KMK itu sekitar 75-80 basis poin, kredit konsumtif masih 50 basis poin. Tapi ini sebenarnya bukan suatu situasi yang unusual ya. Jadi saya juga sudah pernah melakukan penelitian mengenai hal ini ya. Jadi memang lag ya. Jadi namanya suku bunga DPK itu langsung responsif terhadap kebijakan moneter itu biasanya dalam waktu 1 bulan udah pass through. Tapi suku bunga kredit ini bisa mencapai 9 bulan bahkan sampai 1 tahun ya seperti dikatakan Bu Afi tadi karena di Baik, sini ada kontrak ya. Jadi ya apa namanya baik. nggak otomatis. diinisiasi dulu atau itu seperti itu.